sering disebut, nah itulah namanya nanti rezeki kita keluar di situ gitu. Nah, pertama semua masalahnya simpel kan saya ini dari waktu yang belum diinvestasikan aja yang harus sisa. Kalau saya lihat teori Google Ads-nya udah bisa, bikin Google Ads udah bisa, duplikasi udah bisa. Kan pertanyaannya kenapa Kang mitra saya di kanan nggak ada yang aktif? Karena kitanya belum minta ke Allah bener-bener. Nggak akan kasih, saya yakin sama Allah. Kalau akangnya belum serius. Ikhtiar itu kadang kan ada orang yang cuma ikhtiar sedikit langsung dikasih gitu sama Allah. Ada orang yang ikhtiar banyak tapi nggak dikasih. Ada kemungkinan karena hatinya belum di situ, Pak. Bukan yang nggak dikasih, karena kitanya belum minta ke situ gitu. Ada orang yang hatinya kuat, ikhtiar dikit tuh langsung dikasih jebret gitu kan, kayak leader-leader kita kan. Ada yang kayak gitu kan, ikhtiar dikit kasih gitu sama orang. Karena mintanya ke situ fokusnya. Dia berpikir nggak ada yang lain selain Korea yang menghasilkan rezekinya. Maka kalau tuh ngasih jalur rezekinya melalui itu gitu ngasihnya. Udah di sini aja gitu kan. Yang lain belum dia sukses. Selamat datang di channel Agia Saputra. Di konten kali ini saya akan membahas tentang bisnis eco racing. So, kalau kalian tertarik, segera aja klik subscribe dan klik loncengnya. Pak Sarjan gimana? Poinnya udah berapa? Oh, masih kecil banget. Masih kecil banget. Pulang saya dari sini harus gede ya? Insyaallah. Apa nih kesulitan Pak Sarjan? Di luar pertanyaan yang tadi yang belum ditanyain. Ya sama aja sebenarnya. Sama ya? Tapi terutama kalau saya memang saya cari mitra itu memang sampai sekarang lebih dominan memang di online. Online. Ya, saya yakin saya untuk offline mungkin saya lemah. Lumayan. Saya yakin dalam hal komunikasi saya terus. Tapi udah bisa closing kan Pak Sarjan? Alhamdulillah. Berapa orang? Yang closing saya baru 6. Baru 6. Baru 6 tuh udah gede lumayan. Dapat reguler pula. Oh, saya paling pula ya. Dapat ya? Gue lihat semua. Lihat semua ya. Nah, gue lihat semua. Nggak ada yang offline, nggak ada satupun nggak ada. Sebenarnya kan kita cuma butuh 2 orang yang aktif jalan. Nah, kalau Pak Sarjan itu udah lebih dari 2 orang tuh 6 orang. Justru itu, jadi mereka itu belum ada satu pun yang bisa closing yang 6 ini. Belum ada. Bukan 6, 9, sorry. Dahsyat ya. 9. Jadi belum ada mereka. Apa yang membuat Pak Sarjan bisa closing? Ya, seperti yang Pak Aldi tadi sampaikan ya, benar sih, ikhtiar kita di non teknis lah istilahnya, kan non teknis ya, apalagi bisa sih dari sana. Jadi cuman saya terus terang kalau kesulitan yang saya alami itu ya mungkin satu ya di faktor usia juga mungkin sudah ini ya, mungkin di semangat juga, dan rezeki juga kan mungkin ya beda kan gitu kan, rezeki namanya kita baru mulai sama yang ini. Tapi yang kedua yaitu saya terus terang seperti yang kata Pak Aldi tadi, pertama itu di awal-awalnya itu ya saya itu, jadi istilahnya ya berumput dengan kebutuhan dapur gitu. Jadi sehingga ya terus terang saya nggak bisa konsisten di Google ya ada rezeki kata Pak Aldi ya saya isi, ya nggak ada rezeki ya udah dulu ya, sehingga kadang-kadang ya otomatis ya seperti yang saya tunjukkan tadi ke Bapak, sehingga performa Google Ads saya juga kadang-kadang kalau ditinggalin loh tahu down ya gitu kan. Sebenarnya saya lihat Pak Sarjan itu udah bisa 9 closing, udah bagus Pak. Cari dari 9 orang ini 2 orang. 2 orang ini yang menduplikasi caranya Pak Sarjan. Kita harus sentuh hati setiap mitra kita. Jadi jangan sampai fokus ke gimana caranya closing ke 10, ke 11, 12, tapi mitra-mitranya nggak ada yang jalan. Kesalahannya di situ. Ketika bisa closing 1, di luar sana Pak, banyak Pak yang muda-muda nggak bisa closing itu banyak. Ada yang 1 tahun nggak bisa closing pun ada. Pas Sarjan ini hitungan bulan udah bisa closing 9, dahsyat itu sebetulnya. Permasalahan Pak Sarjan berarti gimana caranya ngebuat si mitra itu punya keyakinan sama kayak Pak Sarjan. Tanya diri saya, kenapa saya bisa closing? Pasti kan ada alasannya kenapa saya bisa closing, ada alasan. Nah buat si mitra itu seperti Pak Sarjan, 2 orang aja, nggak usah banyak kan. Insya Allah pasti jalan. Itu dia, sekali lagi doanya juga harus dikuatin ketika kita dari Google Ads. Minta, jangan lupa, bukan minta buat closing, minta detail ya Allah. Minta datengin mitra yang aktif ya. Minta datangkan mitra yang aktif, pasti ketemu ya. Jadi jangan sekedar minta mobil disebut-sebut, nah nanti kan didetailkan ya Allah, minta mobil dengan cara saya pasang Google Ads, datengin dong mitra-mitra yang aktif di bawah saya. Minta sekarang lebih detail lagi mintanya, karena closingnya udah jago nih. Nanti tinggal didatangkan mitranya satu visi, satu frekuensi sama Pak Sarjan.
minta aja setiap habis sholat minimal gitu. Ya Allah minta dong didatangkan kayak mitranya itu kayak Dhani Abdulghani ya. Kayak siapa salah satu leader ekonomi disebut aja. Saya pengen minta kayak orang ini Pak. Ya Allah minta orang kayak gini gitu kan nggak ada batasan kan ngomong sama Allah. Siap ya? Siap. Pandang ya nih. Masalahnya apa nih untuk dapat Pajero nih? Kalau saya sih kayaknya konsistensi. Konsistensi. Jadi, Ya. Pekerjaannya apa nih tiap hari? Makanya habis di tempat kerja konvensional. Sehari berapa jam kerja? Dari jam 8 sampai jam 4. 8 sampai jam 4. Masih banyak waktu sebenarnya. Main malam. Tapi kadang-kadang energinya itu habis di tempat kerja gitu kan. Terus anak buah segitu banyak, jalan terus, akhirnya nyampe rumah itu kadang-kadang tenaga sisa belum. Udah berapa tahun kerja? Udah berapa tahun kerja? 20-an. 20 tahun ya. Kalau saya dulu 5 tahun kerja itu udah bisa kebaca alur kerjaan. Ya. Sehingga walaupun badan saya di sana, otak saya di mana pun kerjaan beres. Kalau saya dulu ya pas zaman kerja kan saya jalan bis juga ya. Saking udah kebaca alurnya, jadi otak saya nggak ada di sana pun kerjaan tetap beres. Jadi walaupun sambil kerja, saya masih bisa ngerjain bisnis. Kalau dulu saya waktu kayak gitu. Nah, pandang kalau bisa kayak gitu. Kerjanya kerja, kan tugas kita, kewajiban kita kerja di tempat kerja perusahaan yang berarti kerjaan beres kan. Di luar itu kan terserah kita. Ya. Nah, makanya waktu yang ada di dunia kerja itu maksimalkan sambil bisa kerja. Jangan di rumah. Bagaimana capek? Sambil kerja pun gitu. Kalau saya waktu itu kayak gitu. Sampai saya waktu kerja kan divisi sebelumnya juga mirip-mirip kayak racing ya. Waktu itu saya ngejalanin sampai dapat divisi sebelumnya sampai dapat umroh tuh kayak gitu, sambil kerja kerjaan beres di kantor pun saya ngerjain bisnis. Mantap. Tapi yang penting kerjanya diberesin kan. Buat karyawan. Ya. Iya kan karena kita udah senior mah tahu kan. Jam 1 pulang pun masih udah bisa. Apa gitu kan. Yang penting gawean beres ya. Nah di situ tuh kita pinter-pinter nyuri waktu untuk bisnis. Yang penting kewajiban beres pokoknya. Kita jadi nggak nyuri waktu, nggak korupsi waktu. Kewajiban beres. Tapi kita jangan sampai nyari duit berlebih dari tempat kerja itu. Udah tahu kan hasilnya nggak ada di situ. Kecuali kerja di situ, wah terpaksa pandang. Kalau pensiun dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih dana pensiun 7 turunan. Nggak apa-apa pas totalitas itu mah 24 jam. Saat mana ada, bangun tidur udah mikirin kerjaan. Jangan. Kewajibannya apa 8 jam itu aja beresin. Sisanya nggak usah dikerjain, nggak usah ngejar lembur, nggak usah. Ngejarnya dia beresin. Karena ada orang kan karena saking nyari tambahan, akhirnya ngejar lembur, kayak dapat lemburan, nggak usah. Kalau di situ nggak ada apa yang kita mau, tanggung jawab kita beresin baru aja bisnis. Bisa saya yakin kalau karyawan itu sih enak justru. Kenapa karyawan enak menurut saya dalam menjalankan bisnis? Kan dia tuh punya gaji, dia tuh resikonya agak dikit gitu kan. Dibanding saya gitu kan bermain dengan jantungan gitu. Bila gagal closing ya, itu bisa bayar duit nggak majikan. Gitu kalau saya gitu, kakak pandang tinggal main waktu doang, fokusin gitu. Kalau di rumah nggak bisa, berarti di tempat kerja. Emang sih kalau kesulitannya pas jadi karyawan itu pas di rumah tuh capek. Nanti pas di tempat kerja bener kan. Tadi kan pandang udah nyeritain ya kesulitannya, ternyata intinya itu kurang bisa membagi waktu antara kerja sama di ekoreksi. Tinggal pandang itu cari solusi gimana caranya walaupun lagi di tempat kerja tapi bisa jalan bisnis ekoreksi. Yang penting tanggung jawab di kerjaan beres, ekoreksi jalan di jam kerja. Gak apa-apa kan? Yang kerja karena kita mainnya pakai Google Ads gitu, masih bisa pakai handphone top. Ya, nggak di handphone doang masih bisa jalan begitu. Karena kadang semangat kerja itu adanya di jam kerja. Kalau karyawan itu kan kalau udah nyampe rumah tuh sok malas gitu ya. Bener nggak? Gitu. Kadang ya walaupun di ekoreksi hasilnya besar, kalau udah ketemu setan malas tuh, yang malas saya tetap unduh gitu kan, apalagi di rumah tuh ada anak kayak gitu. Jadi di jam kerja 8 jam itu ya udah disingin 3 jam tuh untuk di ekoreksi juga minimal pikirannya karena. Kayak kesimpulannya berarti kan gimana sih Kang untuk dapat mobil itu dari ekoreksi ya sampai rumah 1 miliar ya? Kalau mobil non ekoreksi Reddit sekitar berapa lama Pak? 3 tahun. 3 tahun ya paling cepet ya? Paling lama? Paling lama dari 5 tahun ya? Sekarang ada 5 tahun. Itu pun bayar cicilan 2 juta sampai yang saya aja 2,5 juta, 2,560. 2 juta 560 selama 3 tahun. Iya. Bayar. Kalau saya di ekoreksi dapat mobil, mobilnya dapat nggak bayar cicilan, tapi dikasih duit
setiap minggu buat bayar bensin mah lebih itu, buat makan, buat jalan-jalan masih bisa lah ya. Gitu, buat kehidupan sehari-hari bisa lah. Jadi nggak bayar cicilan kan? Dikasih duit di mana coba kayak Yang gitu ini kan? racing itu depannya itu. Ngerasain pas riba lagi kan. iya. Dari tim kita, insya Allah berarti 2021 saya yakini insya Allah mudah-mudahan pada cair semua nih mobilnya. Amin. Amin, amin. Karena nggak ada yang nggak mungkin kalau kata udah tahu lah kan. Ya tugas kita cuma minta karena ikhtiarnya udah pada jago-jago semua berarti. Jadi di tim ini tuh udah nggak ada masalah cara closing lagi karena udah bisa mendatangkan banyak calon mitra, tinggal Allah bisa ngebuka jalur rezeki kita melalui racing ini. Ya, minta insya Allah ya. Paling gitu aja mungkin ya dari vlog kali ini. Dan kita doain semua tim saya dan mudah-mudahan semua mitra Eko Racing dimanapun kalau ikhtiarnya sama, teman-teman punya support system, saya yakin motor, mobil dan rumah itu pasti dapat. Sederhanakan pikirannya, gimana caranya dapat mobil itu dalam hitungan jangka waktu bulan, maka rumah pun insya Allah dapat. Fokus aja ke mobil dulu gitu, umroh dan mobil dulu, motor dan mobil dulu. Gitu. Mobil dapat, pasti nanti rumahnya dapat. Kan nggak mungkin Allah kasih mobil, nggak dikasih rumahnya, karunya gitu kan sekali. Kayak mobil lah, parkirnya masih di jalan, karunya dibayar ke rumah ada kenapa kan gitu kan nanti kan. Rumahnya masih dapat insya Allah. Jadi logikanya dibikin simpel-simpel lah, nggak usah bikin 3.000 pasang, minta mobil pasti Allah kasih garasinya lah gitu. Jadi nggak usah bikin 3.000 pasangnya ya. Nggak usah, pikirin mobilnya yang simpel aja dulu. Umroh simpel. Kalau udah dapat umroh kan ada doa di Ka'bah ya Allah. Masa jadi bayar mobil ya Allah, umur sakit gitu kan. Nah, kasih dikasih apalagi mintanya deket langsung gitu kan sama mobil. Umroh pada mobil. Itu aja mungkin ya dari vlog kita kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua dan yang belum daftar untuk area Bandung bisa ngomongin Padang. Saya kasih nomor WA-nya, ada Pak Sarjan juga di Bandung juga, kasih nomor WA-nya, ada Pak Dangduan, nomor WA-nya, ada Kang Cahya juga, ada Komo, saya kasih nomor WA-nya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung chat aja ke teman-teman yang area Bandung, bisa datengin juga yang area Bandung, atau chat di kolom komentar. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dulu ya channel Agian Saputra karena masih banyak video-video yang akan saya upload. Saya akan cari inspirasi di kota-kota lain, ini di Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go bisnis, go miliarder. Sinergi Gorga. Go masuk. Mantap.